PN, nah, tugas kan ngapain ya? Oke, Tugas sekarang kita tugas. di sesi 9-10 ya. Hmm. Terus ada 4 pertanyaan nih, Bin, Yes. dari tugasnya. Coba dari lu deh, nanyain ke gue. Yang nomor satu ya. Oke, Soalnya nomor satu tuh apa itu ideologi dalam arti peyoratif dan dalam arti deskriptif dan mengapa demokrasi bukan ideologi. oke. Pertama, arti dari peyoratif. Peyoratif itu dipahami sebagai kesadaran yang dimanipulasi. Lalu ada kelompok dominan yang bau busuk, ini lahir dari pengalaman politik, di mana ideologi ini berfungsi sebagai selubung kepentingan. Hmm. Lalu sehingga orang orang curiga dulu sebelum menilai isinya. Hmm. Terus dalam arti deskriptif, Hmm. ideologi diperlakukan sebagai pemikiran yang politis, lalu mempunyai isi ajaran tentang manusia, sejarah, dan tujuan-tujuan politik. Nah, bedanya itu antar ideologi terletak pada isi ajaran koheren itu, Oh, iya. bukan semata teknik propaganda. Dan demokrasi tidak dimasukkan sebagai ideologi karena ia bukan ajaran isi, melainkan prosedur atau aturan main yang netral, perangkat prosedur legal untuk membentuk berbagai ideologi. Bahkan nomor dua. Oh iya, iya. Ntar main jaringan lu ngelag, man. Oke, berarti gue yang nomor dua ya. Putus-putus ya? Iya, Oh ya. aman. Terus Soalnya sebutkan kan. ideologi ideologi politis yang berkembang dalam konfrontasi dengan liberalisme. Oh, yang tadi kita bahas ya berarti ya. Yang tahu tadi kan ada liberalisme, terus konservatisme, terus sosialisme, terus demokratis, komunisme, anarkisme, nasionalisme, fasisme, feminisme, ekologisme, dan fundamentalisme yang Islam itu. Terus juga banyak di antaranya lahir sebagai kritik langsung pada liberalisme dan kapitalisme. Tradisi Marxis menyorot kekeliruan struktural lalu sebagian gagasannya diserap sebagai otokritik di masyarakat liberal. Sementara itu kayak anarkisme itu secara implisit menentang fondasi negara minimal versi liberal lagi. Itu sama tiga pen. Tapi soalnya, Oke, mengapa anarkisme dapat dianggap sebagai konsekuensi liberalisme? oh ya, kenapa anarkisme itu dianggap konspirasi liberalisme? Karena anarkisme itu meradikalkan inti liberal, otonomi moral, dan kebebasan individu. Dengan argumen bahwa kalau liberalisme itu konsisten, dia kayak nggak boleh berhenti pada negara minimal, kayak negara justru harus ditegakkan karena dilihat sebagai sumber kendala bagi kebebasan. Dan masyarakat ideal diganti dengan asosiasi sukarela atau kayak self government gitu. Terus sampai pada gagasan penyampaian spontan segala otoritas dan hukum. Oh, ya, satu lagi pen, soalnya pen ya. Nah, oke, terakhir gue jawab. Yang nomor empat tuh, apakah kesamaan antara nasionalisme, fasisme, dan fundamentalisme, terutama dibanding ideologi modern lain? Dari ketiga itu sih intinya sama-sama menumpu pada identitas kolektif. Iya. Bangsa, ras, atau agama sebagai perekat politik dan sering nadanya kayak kembali ke fondasi atau asal. Eh, Nah, dari situ mudah berbenturan dengan pluralisme liberal. eh, Nasionalisme sendiri punya wajah ganda seperti liberal liberal republikan sebagai demos, tetapi bisa melenceng ke liberal saat terseret fanatisme. eh, Fasisme juga memobilisasi kolektivitas purba dengan mitos kepemimpinan, terus partai massa, pemimpinan karismatis, teror, dan propaganda total. eh, Sementara di fundamentalisme sendiri, fundamentalisme Islam muncul sebagai reaksi atas sekularisasi modern. Namun paradoksnya lahir dan bergerak dengan cara modern juga. Itu sih. oh, jadi gitu kalau pen ya. Mungkin nanti Baik, kalau kita kita kurang cukup dulu. lengkap, kita diskusi lagi aja mungkin ya. Oke, aman. Oke. Thank you pen ya. Thank you. You.